Tahukah kamu berapa jumlah penduduk saat ini? Ya, 7,9 miliar. Tapi tahukah kamu berapa jumlah kebutuhan pangan bagi penduduk dunia tersebut setiap tahunnya? 8 juta miliar kilokalori. Dan jumlah ini akan terus meningkat menjadi 10,5 juta miliar kilokalori pada 2050, ketika penduduk dunia telah mencapai 9,8 miliar. Sayangnya kemampuan produksi pangan dunia tidak mampu secepat pertumbuhan penduduk. Ditambah lagi, tidak semua lahan dapat menyediakan kebutuhan paling vital dari tanaman secara cukup, yaitu air. Kebutuhan air untuk setiap 1 kilokalori kurang lebih 0,1 sampai 2,6 liter. Artinya, untuk rata-rata kebutuhan air seluruh pangan pada 2050 adalah 21 juta miliar liter. Gampangnya, setara 87 kali jumlah air di Danau Toba setiap tahunnya. Sangat banyak ya. Untuk mencukupi kebutuhan air, terutama pada daerah kering atau saat kemarau, petani dapat menggunakan irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Di Indonesia sendiri, kondisi sarana irigasi belum sepenuhnya optimal untuk mendukung produktivitas pertanian. Di sisi lain, perbaikan jaringan irigasi butuh dana yang sangat besar. Terdapat beberapa jenis irigasi, seperti irigasi permukaan, irigasi bawah permukaan, irigasi pancaran, irigasi pompa air, irigasi lokal, irigasi menggunakan ember atau timba, dan irigasi tetes. Dari ketujuh jenis irigasi tersebut, irigasi tetes memiliki keunggulan. Yang pertama, air lebih efisien untuk produksi tanaman. Yang kedua, sistem irigasi ini dapat menjaga kelembaban tanah sehingga akan optimal bagi pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, pemberian pupuk dapat sekaligus diberikan melalui saluran irigasi. Yang keempat, dapat menekan pertumbuhan gulma karena air hanya terbatas di daerah sekitar tanaman. Dan yang terakhir, sistem irigasi tetes hemat tenaga kerja karena hampir semua sistem dilakukan secara otomatis. Meskipun biayanya lebih mahal daripada irigasi permukaan, namun irigasi tetes dapat mengefisiensikan penggunaan air hingga 58%. Produktivitas tanaman juga lebih tinggi, walaupun penggunaan air lebih sedikit pada irigasi tetes. Sistem irigasi tetes sangat disarankan pada daerah yang kekurangan air dan sangat kering, sehingga air cepat menguap. Walaupun begitu, pada kenyataannya, petani masih sedikit yang mengenal sistem irigasi tetes ini. Jadi, apa yang perlu dilakukan agar sistem irigasi tetes semakin luas diterapkan oleh petani? Ya, kita semua berperan. Kalau kamu petani di daerah kering, mulai beralih ke sistem irigasi tetes. Kalau kamu mahasiswa pertanian, coba teliti dan ajarkan teknologi ini kepada petani. Kalau kamu bagian dari pemerintah, buat program pembangunan irigasi tetes karena memang biayanya tidak terlalu murah bagi petani. Kalau kamu merasa kamu hanya masyarakat biasa, kamu bisa dukung petani lokal dengan membeli produk panen mereka agar petani semakin sejahtera dan dapat mulai menerapkan inovasi teknologi. Maju terus pertanian Indonesia!